Hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi UTS Bahasa Indonesia yang akan diujikan nantinya pada saat ujian tengah semester. Adapun materi yang akan diujikan itu adalah dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Baik, materi ini adalah materi diskusi kelompok, yaitu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 gitu ya. Adapun materi yang akan diujikan untuk UTS adalah sebagai berikut. Oke, baik. Ini materi kelompok 1 dari ragam bahasa Indonesia dan karakteristiknya ya. Ini nanti akan diujikan. Bagian dari ragam bahasa ini adalah jenis-jenis ragam bahasa itu sendiri. Ragam bahasa itu yang dipakai di dalam bahasa Indonesia nanti akan dites di sini. Dan juga bagian-bagian dari ragam bahasa itu baik ragam lisan maupun tulisan, terus ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku itu adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan kata tidak baku adalah ragam yang salah atau yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini nanti akan ditanya, dibentuk sebuah teks ya, dibentuk sebuah teks lalu ditanyakan ini termasuk ragam baku atau tidak baku. Lalu ada ragam sosial dan ragam formal. Nah, ini ragam sosial atau ragam dalam masyarakat yang digunakan atau bahasa sehari-hari dalam suatu masyarakat yang biasa digunakan oleh orang, serta ragam fungsional itu ragam fungsi ataupun fungsinya sebagai apa di dalam sebuah bahasa Indonesia. Lalu ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ini juga ditanya karena sebuah bahasa itu baik belum tentu benar seperti itu ya. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, lalu ada kalimat efektif dan tidak efektif. Ya, bagaimana sebuah bahasa itu harus efisien ya, hemat dan lain sebagaimananya agar terbentuk suatu kalimat yang efektif itu dan tidak bertele-tele. Intinya sampai kepada tujuan ataupun yang akan disampaikan oleh orang atau pembicaranya. Nah, ini yang akan ditanyakan nanti pada bagian ragam bahasa. Oke. Selanjutnya ini adalah EYD/5. Ini bagian dari ejaan yang disempurnakan. Ya, nanti akan dibentuk sebuah teks lalu diperbaiki bagaimana membuat teks itu dengan baik dan benar dengan menggunakan aturan EYD ya, EYD/5 ini. Nah, ini juga ada pengertiannya. Apa itu EYD sebenarnya? Kita harus tahu. Penggunaan EYD Persidaring ini nanti kalau online itu bagaimana? Karena sekarang sudah disediakan Persidaring itu versi dari bagian ataupun yang dijelaskan di dalam sebuah kalimat yang benar, dan nantinya akan dibuatkan paragraf ya, lalu diperbaiki baik itu dari penggunaan huruf seperti itu ya, maupun dari penggunaan katanya, tanda bacanya, serta unsur serapannya itu harus benar di dalam penulisannya. Seperti itu dia. Lalu yang ketiga adalah membuat kalimat efektif. Kalimat efektif itu ini adalah bagaimana pembuatan kalimat itu secara efisien dan bagus serta sampai ke tujuannya tanpa bertele-tele sehingga membuat orang yang mendengarkan bingung maksud dan tujuan kita itu tidak bagus di dalam sebuah kalimat. Nanti akan dibuat ini contoh kalimatnya tidak efektif, lalu bagaimana membuatnya menjadi efektif, apa yang harus diubah, apa yang harus dihilangkan. Nah, ini nanti bagian dari kalimat efektif. Ini akan ditanyakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada memahami dan membuat paragraf. Paragraf ini seperti kita ketahui jenis-jenis paragraf ataupun paragraf itu sendiri apa, karena di dalam sebuah kalimat ataupun penulisan itu pasti menggunakan sebuah paragraf seperti itu ya. Di dalam paragraf itu struktur paragraf itu harus diketahui, apa fungsi paragraf dan jenis-jenis paragraf itu sendiri. Nah, ini juga harus dipahami bagian deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, serta narasi. Nah, ini harus dipahami serta jenis-jenisnya, bagian-bagiannya itu dalam sebuah paragraf itu akan nanti ditanyakan di dalam bagian dari membuat paragraf itu sendiri. Oke.
Lalu bagian dari yang kelima, materi kelima adalah ini tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah tuh kita harus tahu ya, apa saja tulisan ilmiah itu, jenis-jenis tulisan ilmiah itu apa saja. Nah, ini harus kita ketahui serta perbedaan antara tulisan ilmiah itu sendiri apa saja. Nah, ini nanti akan ditanyakan seperti itu ya. Apakah sama skripsi, tesis, disertasi itu, dan kalau tidak sama apa perbedaannya? Itu nanti akan ditanyakan di bagian dari tulisan ilmiah. Ya, juga nanti tanya kayak seperti artikel ini. Artikel sama jurnal itu apakah sama? Itu akan ditanyakan juga. Seperti itu ya. Apakah sama atau tidak? Nanti akan ditanyakan. Kita harus tahu dulu. Lalu yang terakhir adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu di negara kita seperti apa? Nah, ini harus kita ketahui juga bagian dari kedudukan bahasa Indonesia itu fungsinya untuk apa ya. Sementara sekarang sedang sibuk gempuran bahasa asing ataupun bahasa-bahasa yang diciptakan oleh orang ya, terhadap pengaruh terhadap teknologi dan sebagaimananya. Nah, ini sebuah kedudukan bahasa Indonesia itu harus jelas dia untuk apa dan apa fungsinya, serta alat komunikasi seperti apa yang harus digunakan. Itu dia. Oke, ini juga harus bagaimana juga bahasa Indonesia dewasa ini seperti itu juga. Tuh, kenapa orang Indonesia lebih nyaman menggunakan bahasa yang sifatnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia daripada bahasa Indonesia itu. Nah, itu akan ditanyakan pada bagian kedudukan bahasa Indonesia. Baik, itu materi yang akan diujikan pada UTS kali ini. Materi-materinya ya, diingat kembali bahwa materi yang akan diujikan adalah materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Silakan dipahami dan dipelajari. Terima kasih untuk semuanya.